Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Mesyara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 17 Pontianak Utara. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Selamat menyaksikan. Pada model refleksi ini, saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, saya mulai memahami dasar pendidikan yang saya pelajari di modul 1.1 melalui filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun peserta didik untuk bisa hidup dengan merdeka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman dari diri mereka masing-masing. Yang kedua, dilanjutkan dengan modul 1.2, saya belajar untuk lebih mengenali peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga ketika saya mengajar, saya menyesuaikan metode atau mode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dengan modul 1.1, hal pertama yang saya lakukan adalah mempelajari dasar filosofi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang merdeka. Sebagai seorang guru penggerak, saya perlu menemukan bagaimana cara untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya mempelajari modul 1.2 dengan menghayati terlebih dahulu apa nilai dan peran guru penggerak. Dengan begitu, saya menemukan cara untuk mewujudkannya, kemudian mulai merencanakan langkah-langkah pembelajaran yang sejalan dengan pemahaman filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk saya terapkan di sekolah. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasakan bahwa berada jauh dari kriteria guru yang profesional. Karena selama ini, saya belum pernah mempelajari dan memahami dengan baik tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari segi nilai dan peran sebagai guru penggerak, belum seutuhnya dari nilai dan peran tersebut ada pada diri saya. Saya sangat senang karena mendapatkan suatu gambaran atau pedoman untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi guru yang profesional, yang dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mencapai cita-citanya melalui pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa keberhasilan guru dalam mengajar berorientasi pada hasil belajar peserta didik yang bisa dilihat dari hasil belajar peserta didik. Begitu pula dengan pendidikan budi pekerti, semua anak harus berperilaku sesuai dengan norma. Namun, sekarang saya berpikir bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat masing-masing. Ada karakter-karakter baik, positif, dan negatif yang telah terukir dalam diri mereka. Tugas saya sebagai pendidik adalah menuntun mereka untuk bisa menebalkan karakter yang positif. Namun sebelumnya, sebagai individu, saya perlu menghayati terlebih dahulu nilai-nilai sebagai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan selanjutnya saya bisa menerapkan berbagai langkah konkret dengan peran-peran saya sebagai guru penggerak, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan menggerakkan komunitas praktis. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak.
Penerapan ke depan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sekian dari saya, terima kasih.